Selamat sore saudara, berjumpa kembali dalam program Dialog Kaltara Bicara bersama saya Susan Ferdiani. Saudara, 22 Desember yang lalu kita memperingati Hari Ibu, di mana Hari Ibu kita peringati untuk mengenang seluruh semangat dan perjuangan para perempuan dalam upaya memperbaiki kualitas bangsa ini. Nah, semangat yang sama juga tercermin dalam tubuh organisasi pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Provinsi Kalimantan Utara. Lantas, bagaimana peran PKK dalam memperingati Hari Ibu tahun ini? Untuk membahas hal tersebut sudah hadir bersama saya narasumber kali ini yang adalah Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Utara dan juga Ibu Gubernur Kalimantan Utara Provinsi yang kita cintai ini, Hajah Rahmawati Zainal SH. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Apa kabar? Kabar baik Mbak. Sehat Mbak? Sehat, terima kasih. Bu, bagaimana kesehariannya sampai hari ini? Aman, lancar ya Bu? Alhamdulillah lancar, seperti yang Mbak lihat saat ini. Baik, seperti biasa, cantik dan mempesona ya Bu, terima kasih. Terima kasih. Dan kali ini kita membahas tentang peran PKK Ibu. Namun sebelumnya, 22 Desember yang lalu kita peringati sebagai Hari Ibu ya Bu? Ya, benar. Dan PKK Provinsi Kaltara juga telah merangkai sejumlah kegiatan terkait Hari Ibu. Nah, pemirsa TVRI Kaltara tentu ingin mengetahui apa sih makna sosok ibu bagi seorang Rahmawati Zainal. Silakan. Terima kasih Mbak. Bagi saya sosok ibu adalah sesuatu peran yang luar biasa. Karena saya juga seorang ibu dan juga ibu-ibu yang di Kalimantan Utara juga pasti mereka itu seorang ibu. Peran ibu yang luar biasa baik dalam rumah tangga maupun di luar. Dan di situ kelihatan sekali kita ini sebagai ibu, ini contohnya Mbak ya. Di rumah, dalam rumah dulu kita sendiri, gimana cara kita menjadi sosok yang bisa jadi manajemen keuangan atau manajer keuangan lah. Karena yang membuat keuangan dalam keluarga itu adalah seorang ibu. Bagaimana cara membagi-bagi biar keuangan yang ada tuh bisa untuk berguna semua di salah segmen. Kemudian untuk anak, gimana seorang ibu, karena seorang ibu ini bukan ibu rumah tangga saja Mbak, tapi kadang-kadang perannya bisa jadi dia bekerja di luar rumah juga. Sebelum kita karir, jadi bagaimana peran ibu dari pertama bangun, membangunkan anak, menyiapkan makan untuk suami, mendidik anak, setelah itu baru berperan mendampingi suami, dan juga setelah anak-anak pulang sekolah pun peran seorang ibu masih sangat penting sekali ketika anak-anak ada masalah atau ada PR di luar di sekolah, dan akan nanti pasti seorang anak akan bertanya ke ibunya. Jadi bagi saya peran ibu ini sangat luar biasa dan maknanya tidak bisa kita batasi. Seperti itu. Menjadi kebanggaan ya Bu? Saya bangga menjadi seorang ibu. Karena punya banyak peran, banyak tugas. Iya. Tapi tidak dipungkiri juga lelah Bu ya secara fisik? Kalau lelah saya pikir hanya raga aja. Baik. Yang penting jiwa kita ikhlas dan kita juga melaksanakan dengan segala sesuatu dengan tulus, lelah itu akan hilang. Baik. Iya, kalau kita melihat keluarga kita, anak kita, ataupun wanita-wanita yang di luar sana, ketika saya melihat peran mereka begitu luar biasa, tanpa meninggalkan peran seorang ibu. Baik. Jadi bagaimana mereka membagi waktu untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk suami, dan juga untuk karirnya juga. Baik. Dan ini menarik dari seorang ibu ya Bu, menjalankan fungsi gandanya ya. Dan bagaimana harapan atau pesan ibu sendiri untuk seluruh anggota organisasi dalam hal ini PKK ya Bu ya, dalam meningkatkan kualitas diri di momentum Hari Ibu ini? Banyak hal yang bisa kita lakukan, terutama organisasi PKK, karena organisasi PKK ini adalah organisasi yang artinya tidak mendapat gaji, istilahnya hanya keikhlasan dan ketulusan bagaimana perpanjangan tangan dari pemerintah untuk menyalurkan bakti sosialnya atau sosial budaya ataupun juga membantu UMKM yang ada di luar sana. Jadi kami ini adalah mitra Mbak, mitra dari pemerintah juga. Artinya kalau kami PKK dengan kader-kadernya yang begitu hebat bisa merambah sampai ke pelosok, dan peran itu juga tidak sekedar ibu rumah tangga juga, tapi ada juga ibu camat. Kadang-kadang ibu camat, ada juga istri camat pun bisa menjadi
ibu PKK. Nah, itulah bagaimana kami ke masyarakat dengan peran kami masing-masing, dengan cara kami masing-masing sebagai wanita pendekatannya. Nah, itu di momentum Hari Ibu kemarin, Bu, di ya? momentum Hari Ibu ini banyak hal yang bisa kami lakukan, Mbak. Baik. Nah, Ibu, apa sih biasanya pesan yang Ibu sampaikan kepada ibu-ibu PKK ya? Iya. Kebanyakan sudah berstatus sebagai ibu ya, Bu, dalam menjalankan tugasnya karena dia memiliki fungsi ganda tadi. Biasanya apa sih pesan yang Ibu sampaikan ke mereka? Pesan kepada ibu PKK, ayo kita sama-sama terjun ke masyarakat, membantu masyarakat, mendengar apa permasalahan di sana, dan kita bisa untuk mengekspresikan, nanti kita bisa bermitra dengan dinas-dinas terkait. Dan juga di momentum Hari Ibu ini juga saya berpesan kepada para ibu-ibu terutama wanita, ayo kita sama-sama bangkit, ayo kita sama-sama bekerja memajukan masyarakat Kalimantan Utara, terutama wanita dan anak-anak, karena peran kita banyak sekali, Mbak. Dari UMKM-nya juga, karena saya pikir UMKM itu banyak kan wanita yang mengerjakan. Ya. Sekarang COVID kan sudah tidak ada, Mbak. Jadi saatnya kita bangkit untuk mengangkat ekonomi keluarga kita, dan dengan cara apa yang bisa kita lakukan di rumah, ayo kita lakukan. Saya pikir semua wanita juga pasti punya hobi dan punya talenta. Misalnya Mbak mungkin yang hobinya mungkin saya lihat Mbak hobi dandan, nanti kan bisa untuk mencoba untuk gimana cara memberikan pelatihan, nggak usah jauh-jauh dari anak kita atau tetangga kita untuk cara merias diri. Kalau hobi menjahit bisa juga, ataupun membuat kue-kue yang bisa kita salurkan, atau kita bisa menjual dari tetangga kita dekat, yang terdekat sampai ke yang lainnya, itu bisa menambah ekonomi keluarga kita. Baik, Bu. Itu hobi yang menghasilkan begitu, iya, ya? Hobi yang menghasilkan, bisa mendatangkan uang. Betul. Jadi dalam momentum Hari Ibu ini, Ibu Rahmawati menyampaikan membangkitkan kembali semangat kita ya, Bu. Iya. Kaum perempuan yang sudah berstatus ibu maupun belum, untuk kembali bersama-sama bersemangat menghidupi kembali apa peran kita masing-masing sebagai wanita. Betul. Baik. Nah, kemudian Bu, mungkin bisa Ibu ceritakan apa saja sih kegiatan PKK Provinsi dalam memperingati Hari Ibu 22 Desember yang lalu? Alhamdulillah, hanya hal yang luar biasa yang kami lakukan dengan para wanita di Kalimantan Utara. Kemarin kami mengadakan acara yaitu syukuran lah, atau Hari Dharma Wanita, atau sekaligus dirayakan dengan Hari Ibu. Jadi momentum itu kami banyak hal-hal yang bisa kami lakukan. Kadang-kadang kami istilahnya seperti ini juga, Mbak. Talkshow dengan saling kita berinteraksi, bertanya bagaimana peran di era digital ini. Kadang-kadang seorang ibu bagaimana caranya menyikapi ketika era digital ini sangat luar biasa. Iya, sangat luar biasa. Bisa menguntungkan juga. Kalau tidak kita sedemikian kita waspadai juga bisa merugikan, terutama bagi anak-anak kita. Artinya era digital itu memang bagus karena bagi yang melihat bisa melihat dunia luar, wawasannya bisa luas. Tapi di era yang kalau kita lihat kita simak bersama-sama, kadang-kadang kalau kita tidak melihat anak-anak kita bisa merugikan. Misalnya karena bebasnya sekarang maupun YouTube dan sebagainya, harus kita seorang ibu harus bagaimana caranya untuk lebih hati-hati dalam menyikapi. Misalnya kita ketika anak di rumah harus kita mengawasi, dan di situ dan di hari itu juga kami berinteraksi dengan narasumber bagaimana tata cara di era digital ini untuk para perempuan dan juga anak-anak menyikapinya. Dan juga ada juga kami juga kemarin mengadakan seminar yaitu penyakit tentang penyakit AIDS. Ya, minimal kami bisa memberikan motivasi untuk yang sudah terkena ataupun yang belum, memberikan ilmu, sharing bagaimana cara untuk menghindar atau mengobati. Karena kalau tidak adanya perannya seorang ibu, karena seorang ibu atau seorang wanita lebih peka dan lebih cepat untuk masuk ke masyarakat tertentu, seperti itu. Baik, dan ada lagi Mbak ini, yang lebih lagi Mbak. Kami kemarin mengadakan hari, maksud saya itu dalam rangka Hari Ibu, kami mengadakan berkebaya. Jadi semua wanita Kaltara itu memakai kebaya.
dengan kutu baru. Ya, Mbak pernah nggak lihat nenek-nenek kita atau ibu kita zaman dulu? Iya, ada peninggalan bajunya. Iya. Kemudian memakai batik Kaltara. Batik Kaltara, atasnya dengan kutu baru. Dengan hal seperti itu kami bisa menjaga kelestarian budaya. Karena sudah terdaftar di UNESCO. Kami juga mencontoh ibu negara kemarin di Solo, Mbak. Oke, jadi kita sudah bisa melakukan kegiatan seperti itu, Bu, ya. Tanpa mengurangi peran kita di era modern ini, tapi kebaya kalau kita pakai dengan berbagai cara bisa nampak modern dan cantik. Ya, Bu, ya? Iya. Baik Ibu, kita akan melanjutkan dialog kita kembali, tapi kita akan jeda sesaat. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Dialog Kaltara Bicara. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Kaltara Bicara. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, hari ini kita berbicara tentang peran PKK Kaltara dalam memperingati Hari Ibu. Dan bersama saya Ibu Hajah Rahmawati Zainal SH yang menjadi narasumber kita. Ibu, mohon izin, tadi sudah sempat kita bicarakan ada kegiatan yang sudah dilakukan oleh PKK Kaltara itu tentang parade berkebaya. Yeah. Nah ini menarik Bu, ini parade berkebaya ini inspirasinya dari mana dan apa sebenarnya yang membuat Ibu memutuskan untuk melaksanakan kegiatan ini? Tiba-tiba saya punya ide ketika kami semua istri gubernur se-Indonesia diundang oleh Ibu Negara dalam hal parade kebaya juga atau festival kebaya di Solo dalam hal guest kebaya untuk UNESCO. Jadi biar terdaftar di UNESCO bahwa itu adalah budaya kita yang bisa diakui di sana. Kemudian ketika saya kembali, saya ingin melakukan hal seperti itu, hanya dengan sesuatu yang berbeda. Karena kami juga memberikan hadiah bagi wanita-wanita yang berkebaya yang cantik, yang luas, dan yang terutama memakai kearifan lokal, Mbak. Okay. Jadi kearifan lokal itu misalnya kebayanya polos atau kutu baru dan memakai kearifan lokal dengan batik Kaltara. Oke, batik Kaltara. Jadi kami di panggung melihat, jadi jurinya itu akan berjalan ke tempat para wanita yang memakai kebaya. Dan saya juga cukup takjub, Mbak, dan sangat terharu karena begitu besarnya animo wanita Kaltara yang memakai kebaya. Jadi dihadiri lebih kurang hampir 2.500 wanita, 500 se-Kalimantan Utara. Wah. Iya, semua berkebaya bersama, Bu, ya? Iya, dan juga ada yang lebih unik lagi, Mbak. Jadi UMKM pun yang jual pakai kebaya. Oke. Iya. Jadi hal itu kami lakukan di Tebukayan. Jadi juga dengan acara tersebut kami juga bisa menunjukkan kepada masyarakat Indonesia, terutama dunia juga, bahwa kebaya itu adalah leluhuran peninggalan yang harus dijaga. Harus tetap dijaga dan harus tetap dilestarikan. Baik. Berarti Ibu menjadi inisiator untuk pelaksanaan parade berkebaya. Iya. Dengan tujuan kita memperkenalkan kembali batik Kaltara kita, Bu, ya? Iya. Supaya semakin dicintai oleh masyarakatnya sendiri. Nah ini menarik, Bu. Kemudian selain kegiatan parade berkebaya, dalam kegiatan ketika Ibu diundang kemarin juga dikukuhkan sebagai Bunda Literasi, ya, Bu? Iya. Ya, nah kemudian bagaimana sih pendapat Ibu dengan amanah mulia sebagai Bunda Literasi? Ya, itu sebuah amanah yang sangat luar biasa dan saya juga merasa bangga karena dipilih menjadi Bunda Literasi. Saya harus melakukan inovasi bagaimana caranya biar anak-anak kita itu gemar membaca. Oke. Ya, dengan inovasi dari kita sendiri, karena saya pikir bagaimana mengajak mereka anak kita. Karena sekarang kita harus juga bergulat dengan digital. Karena anak sekarang mungkin ya Mbak tahu sendiri, kadang-kadang anak-anak yang masih umur 3 tahun ini sudah pegang HP. Betul. Kalau zaman kita dulu mungkin ya karena tidak ada HP, Bu. Iya, tidak ada HP, tidak terlalu TV, mungkin 1-2 ya zaman saya ya. Jadi kita otomatis larinya ke buku. Nah sekarang saya bagaimana caranya membangun kreatif saya agar anak-anak itu bisa kembali
membuka buku. Jadi dengan inovasi mungkin secara pelan-pelan saya mulai ketika saya masuk ke pelosok, saya coba membawa buku cerita. Nah, di situ saya akan mengajak mereka berkumpul bersama-sama bagaimana sambil membuka buku, tapi dengan gambar-gambar yang warna-warni yang unik. Ketika mereka sudah punya minat untuk melihat, kemudian saya mendongeng, kemudian mereka bertanya, berarti saya sudah bersyukur bahwa mereka sudah mulai. Dengan hal seperti itu, saya ingin mulai, saya mengajak ibu-ibu lain juga, para wanita lain-lain, agar bisa, ayo kita sama-sama bagaimana membangun minat baca untuk anak-anak. Karena saya pikir kalau sudah SD, sudah SMA, sudah susah, ini masih umur-umur yang masa mereka tuh ingin mengenal sesuatu. Itulah masa yang harus kita sama-sama bagaimana caranya kita membuka minat mereka. Masa yang tepat untuk mengajar anak. Iya. Baik, Ibu, selain itu tadi seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi, Ibu sudah memiliki gambaran untuk bagaimana mengajarkan atau menumbuhkan minat baca tadi sebagai Bunda Literasi. Kemudian kira-kira program atau langkah-langkah apa saja berikutnya yang mungkin Ibu sudah pikirkan, Ibu persiapkan untuk yang tepat di daerah kita diterapkan begitu, Bu? Ya, kalau geografis daerah kita itu berbeda ya, Mbak, ya, dengan provinsi lain mungkin. Artinya kita memang 5 kabupaten kota, tapi jarak satu sama lainnya agak jauh. Apalagi untuk kecamatan ataupun desa. Dan juga itu memerlukan ketekunan yang luar biasa bagi kita-kita ini, bagaimana caranya. Dan saya bersyukur karena beberapa ibu bupati atau ibu ketua kabupaten kota seperti Tanah Tidung sudah membuat inovasi baru, yaitu Taman Bacaan Masyarakat. Artinya di setiap desa itu kalau bisa ada taman bacaan untuk masyarakat. Jadi bukan untuk anak-anak aja, tapi dari orang tua dan sebagainya bisa melihat-lihat buku di situ, atau membaca buku atau meminjam buku di situ. Dan hal itu ingin saya lakukan, Mbak. Bagaimana caranya biar setiap pelosok itu ada seperti perpustakaan mini. Ataupun mungkin suatu saat nanti mungkin dengan kita bermitra dengan OPD, dengan perpustakaan, kita bisa seperti sekarang sudah banyak juga perpustakaan keliling. Apalagi kalau nanti dengan armada yang begitu banyak bisa sampai ke dalam pelosok, biar mereka itu mau membaca. Karena dengan membaca wawasan kita menjadi luas, kemudian kita pun tidak, anak-anak juga tidak bosan untuk bagaimana untuk mengetahui sesuatu yang ada di luar sana. Seperti itu. Baik, Ibu. Menarik ya, karena itu adalah program dengan niat yang sangat baik untuk generasi muda kita. Semoga segera terwujud di kota atau kabupaten berikutnya di Kalimantan Utara ya, Bu. Dan kita harus mendukung bersama program ini supaya dapat berjalan dengan baik. Kemudian, Bu, apa sih sebenarnya yang menjadi harapan Ibu untuk itu tadi generasi muda sekarang, anak-anak pelajar ya, Bu, sebagai Bunda Literasi di Kalimantan Utara? Harapan saya ke depannya pada para wanita, juga anak-anak saya, baik yang sekarang masih mencari jati diri atau masih remaja. Betul. Iya, ayo kita, mari kita bersama-sama saling bergandengan tangan, karena segala sesuatu kalau kita bersama-sama akan lebih kuat. Dalam arti apa yang bisa kita lakukan dengan waktu yang ada, misalnya baik remaja maupun ibu-ibu pun bisa kita mengadakan pelatihan atau mengeluarkan talenta kita masing-masing. Saya pikir semua wanita di Kalimantan Utara pasti punya talenta, karena itu Tuhan memberikan dan kita bisa menjadikan itu mendatangkan atau mendapatkan hasil. Misalnya seorang ibu yang bisa menjahit, seperti saat sekarang ini banyak sekali kita ini wanita-wanita terutama yang di Kalimantan Utara sudah bisa memakai produk dalam daerah provinsi kita sendiri. Ya, misalnya desainernya mungkin dari Kalimantan Utara, kalaupun mereka tidak belum mahir tapi sudah punya hobi atau punya keinginan, ayo kita bersama-sama kita bisa mengambil pelatih dari luar untuk melatih, atau bisa membordir, ataupun bisa meronce manik-manik dan sebagainya, ataupun yang hobi untuk memasak, ayo kita bersama-sama kita mendatangkan narasumber
yang bisa mengajarkan kita bagaimana cara kita membuat kue yang bisa untuk yang kita ambil dari panganan lokal kita sendiri. Dan kita juga menjual dengan lingkungan kita sendiri. Misalnya seperti sekarang, saya pernah berbicara dari hati ke hati dengan Pak Gubernur, bagaimana kalau setiap acara di dinas-dinas terkait, kalau bisa kita pakai masakan atau kuliner lokal kita dulu. Alangkah indahnya, jadi juga masyarakat juga punya semangat untuk menggali potensi dari mereka sendiri dan juga bisa menggali hobi dari mereka sendiri. Dan juga bisa mendatangkan uang dan juga bisa mengangkat ekonomi keluarga mereka. Baik, betul sekali. Iya, seperti itu. Jadi ada manfaat yang kita peroleh dari produk-produk lokal kita untuk kita juga. Karena ini Mbak ada tambahan lagi, karena Kalimantan Utara itu adalah daerah kaya. Sebenarnya Bu. Iya, banyak hal-hal yang bisa kita ambil dari sekeliling kita. Makanan berlimpah, ikan, dan juga sayur dan sebagainya. Alangkah indahnya kalau mari kita para wanita bersama-sama meluarkan ide-ide kita atau inovasi kita, bagaimana kita panganan lokal itu menjadi sesuatu hal yang bisa kita manfaatkan untuk di diri kita juga, lingkungan kita juga, untuk masyarakat kita sendiri dulu. Baik Ibu, tadi juga sempat saya dengar sedikit tentang rencana kegiatan PKK ya, ingin memberikan pelatihan. Nah, mungkin bisa Ibu jelaskan itu apa yang menjadi dasar bagi Ibu dan kawan-kawan di PKK untuk melaksanakan program memberi pelatihan ke wanita-wanita di lapas begitu ya? Iya. Silakan. Karena saya juga melihat dan beberapa kali kami bekerja sama dengan BNN. Kemarin kami sudah kerjasama dengan BNN perantangan ini kerjasama bahwa banyak di sana juga wanita-wanita yang mungkin tidak beruntung nasibnya, ataupun mungkin karena melakukan kesalahan sehingga mereka berada di sana dan mereka ingin disentuh. Jangan sampai kita tinggalkan, terutama kita wanita ya, karena mereka juga seorang ibu juga. Mereka, saya tersentuh hati mereka ketika ada salah satu bertanya, Bu, bisa nggak kami dirangkul, disentuh, dalam arti bukan arti dipeluk, selain dipeluk, tapi memberikan mereka motivasi atau semangat bagaimana kalau mereka keluar itu apa yang mereka lakukan. Jangan sampai ketika mereka keluar tidak punya keterampilan, kemudian sudah pesimis dan tidak semangat ataupun dijauhi oleh lingkungannya. Bagaimana memberi motivasi ketika mereka keluar menjadi orang berguna. Jadi di lapas Tarakan itu saya sudah bertanya, lebih kurang ada 100 wanita 100. yang di sana. Dan saya mungkin dengan ibu-ibu tim penggerak PKK akan memberikan pelatihan yang mencari narasumber dari luar. Jadi kami memberikan beberapa kelompok yang hobi untuk masak. Kami akan memberikan keterampilan memasak. Dan nanti pun mereka bisa menjual hasilnya lewat WhatsApp atau Instagram. Ya, dengan media sosial. Kemudian kami akan juga mengajarkan mereka cara memotong rambut atau istilahnya sekarang salon ya Mbak ya. Jadi nanti mereka begitu keluar mereka sudah punya keterampilan. Dan juga yang hobi menjahit pun kami akan memberikan pelatihan juga gimana cara memotong baju, menjahit baju atau memasang istilahnya motif-motif. Dan juga ada lagi Mbak di bidang pertanian yang hobi untuk bercocok tanam. Kami akan mencari narasumber, kami akan mengajarkan mereka yang sekarang kan lagi ngetren Mbak, tanaman hias dan sebagainya. Akan kami juga memberi pelatihan bagaimana cara bercocok tanam seperti itu. Berarti Ibu menerima signal yang positif dari rekan-rekan di lapas ya Bu? Alhamdulillah. Ya, bahwa mereka sebenarnya sudah khawatir juga tentang hari mereka. esok. Esok mereka. Terlepas dari status mereka saat ini, tim PKK sudah menyambut dengan program-program yang seperti tadi Bu ya, disesuaikan dengan bidang kegemaran masing-masing. Kegemaran ya, hobi masing-masing. Sejauh ini antusias mereka bagaimana Bu? Sangat luar biasa. Dan mereka menunggu kami. Menunggu Ibu besok ya. Kapan Bu akan berkunjung ke kami, karena sama dengan memberi motivasi dan mereka merasa diperhatikan dan juga disemangati. Jangan sampai mereka begitu keluar, mereka tidak punya keterampilan, akhirnya apa yang telah dilakukan kesalahan kemarin akan diulangi lagi. Tapi dengan cara kita memberi pelatihan, keterampilan yang ada pada diri mereka, yang bisa mendatangkan uang, memberi semangat untuk mereka. Karena bagaimanapun, seorang wanita itu harus kuat. Saya percaya wanita kuat itu ada di semangatnya dan juga
di lingkungannya juga mendukung begitu. Ya, mendukung mereka. Baik Ibu, selain itu saya juga mau mengucapkan selamat Ibu karena saya dengar sudah menerima penghargaan Sahabat Anak dan Perempuan atau SAPA dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat ya Bu untuk penghargaan yang diterima. Nah ini berarti Ibu nih dianggap merangkul anak-anak atau bagaimana Bu? Iya, memperhatikan anak-anak, menyapa mereka. Dalam arti saya merasa bangga sekali Mbak mendapat penghargaan tersebut. Memotivasi saya untuk lebih giat lagi untuk kedepannya. Karena di program itu bagaimana cara kita melindungi anak dan perempuan. Iya, membuat mereka senyaman mungkin. Bagaimana cara agar apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Artinya Kaltara dianggap sudah memberikan tempat yang layak, yang baik begitu untuk ya, anak dan perempuan. Oke, baik. Kita selamat sekali lagi Bu. Ya, itu berarti kasih. menjadi motivasi yang bagus juga untuk perempuan-perempuan di luar sana. Baik Ibu, kemudian apa sih yang menjadi harapan, kerinduan Ibu ya setelah menerima penghargaan itu kepada setiap anak-anak atau perempuan di Kaltara? Pesan saya kepada perempuan di Kalimantan Utara dan juga anak-anak, ayo kita bersama-sama, jangan takut bermimpi. Mari kita sama-sama, karena mimpi itu adalah keinginan kita yang otomatis terekam di otak kita untuk mencapai sesuatu yang bagus untuk kedepannya. Jadi pesan saya, ayo kita tekun semua dan bersama-sama bagaimana mewujudkan cita dan keinginan kita untuk lebih baik. Seperti pesan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur bahwa Kalimantan Utara ini harus berubah maju dan sejahtera. Baik untuk provinsinya, masyarakatnya, untuk perempuannya, dan juga untuk anak-anaknya. Amin. Itu harapan kita bersama, harapan kita bersama, harus kita wujudkan dengan semangat bersama. Kemudian berita baik lainnya Bu, yang saya dengar itu Ibu juga berpartisipasi dalam acara menjahit bendera merah putih. Nah ini menarik Bu ya. Semua beberapa ibu-ibu begitu ya berkumpul satu, kemudian menjahit. Apa sih yang menjadi tujuan dari kegiatan ini sebenarnya Bu, disampaikan kepada peserta? Tujuan dari harapan dari diadakan acara tersebut oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yaitu Ibu Ilham. Bu Ilham Bintang salah. Bu Bintang. Harapan dari seperti acara tersebut adalah harapan dari Ibu Menteri Bintang bahwa bagaimana kita para wanita itu, bahwa dari dulu kita memang sudah seorang pejuang atau berjuang walaupun kita berada di belakang laki-laki. Dalam arti seperti yang di Bengkulu, Ibu Fatmawati, kita tahu sendiri kan Mbak, Ibu Fatmawati adalah istri presiden kita yang pertama. Beliau dengan gigihnya bagaimana caranya ketika proklamasi menjahit bendera. Dan itu agar kami para wanita, terutama istri pemimpin daerah, biar bisa mengenang sejarah itu menjadi motivasi ke depannya. Jadi kami semua ada lebih kurang 40 wanita di Bengkulu menjahit bendera merah putih. 40 wanita? 40 wanita dari berbagai kalangan ataupun dari beberapa provinsi menjahit bendera. Jadi biar kita mengenang bagaimana bentuk perjuangan seorang perempuan atau bentuk perjuangan Ibu Fatmawati itu ketika menjahit bendera untuk dikibarkan di hari proklamasi 17 Agustus. Baik, makna yang sangat mendalam. Bukan berarti para perempuan tidak berjuang di depan garda depan Bu ya. Iya. Garis depan peperangan tidak seperti, tapi kita juga berjuang di belakang. Mendukung para pria, para lelaki atau suami, ibu-ibu yang ada. Baik, itu yang kita bahas dalam dialog kita kali ini Ibu. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi Ibu untuk kesediaannya hadir dalam program Dialog Kaltara Bicara kali ini. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Demikian program Kaltara Bicara kali ini. Saya Susan Ferdiani beserta seluruh kerabat bekerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.